Maaf lahir dan batin dulu ya, nggih, untuk Ibu dan adik-adik di sini, selamat lebaran. Iya. Oke. Masih ada yang baru join. Baik, di pertemuan kali ini kita sudah pindah materi lagi ya, kita berpindah ke materi terakhir untuk di perkuliahan TPM ini. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai video pembelajaran. Ya, nanti saya akan menjelaskan apa itu video pembelajaran, bagaimana cara membuatnya, kemudian sampai nanti apa ciri-ciri dari video pembelajaran yang baik. Nah, selanjutnya nanti seperti biasa kita akan melakukan pembagian tugas. Jadi kalian nanti yang masing-masing kelompok akan memilih ingin membuat video pembelajaran di materi apa. Ya. Oke, jadi untuk video pembelajaran ini akan kita bahas mulai dari pengertian, karakteristik sampai ke contohnya. Jadi nanti saya akan tunjukkan salah satu contoh yang mungkin bisa nanti jadi gambaran kalian ya ketika membuat video pembelajaran ini. Nah, yang pertama pengertian video pembelajaran dulu. Jadi video pembelajaran adalah media pembelajaran yang menggunakan teks, gambar, suara, dan animasi untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke siswa. Baik nanti di situ dalam secara individu ataupun kelompok. Ya, video pembelajaran ini dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemudian minat siswa. Selain itu juga dapat menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal ke pemikiran siswa sehingga proses belajar di dalam ataupun di luar kelas akan menjadi lebih efektif. Ya, di pembelajaran. Nah, untuk aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat video pembelajaran, kita bisa di sini gunakan ada Powtoon, cuman ini agak berat ya wordnya. Kemudian ya sudah. Terima kasih. Oh, ininya tak bawa pulang. Oh, anunya malah saya bantu bisikan dulu. Ya, oke. Ada Powtoon, kemudian Prezi, Video Skype, Buytable, kemudian KineMaster, dan lain-lain. Jadi ini beberapa contoh ya. Terserah kalian nanti misalnya kalian menggunakan, kalian mau buat video pembelajarannya menggunakan apa. Ini untuk buat videonya ya, untuk merekamnya nanti ada sendiri. Jadi untuk bantuannya kalian gunakan boleh yang sudah saya tampilkan ini, boleh juga yang lain. So, kemudian untuk karakteristiknya dari video pembelajaran, jadi yang pertama ada terdapat rumusan tujuan pembelajaran yang jelas, operasional, dan terukur. Nah, jadi jelas apa yang mau disampaikan di situ. Namanya video pembelajaran harus ada tujuan pembelajarannya. Kalau nggak gitu nanti yang disampaikan dia akan kayak bahasa ada yang ke utara, ada yang ke selatan gitu ya. Nggak nyambung dari awal sampai akhir kalau tujuan pembelajarannya tidak jelas. Dan ada operasionalnya, kemudian dapat terukur. Nah, dalam artian tidak seperti sebelumnya, kalau saya kan sering komentari itu ya, yang kalau tujuan pembelajarannya cuma memahami. Nah, itu kan untuk kita bisa mengukurnya nanti, ya. Kemudian ada terdapat materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan spesifik. Nah, jadi di sana nanti tergantung kreativitas kalian juga menyusunnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian ada mungkin yang udah dulunya ikut kursus, misal di kursus-kursus online di lembaga-lembaga seperti RG atau mungkin Zen gitu ya, Zen bla 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 itu. Nah, di sana kan juga ada video-video pembelajaran gitu ya. Jadi dia ada dikemas dalam unit-unit atau kegiatan spesifik. Jadi nggak yang satu bab langsung diulas gitu kan, nggak. Dia kan dipotong-potong gitu ya materinya. Misal cuma mengulas untuk mencari misalnya konsepnya integral, ya udah konsepnya integral aja yang dibahas di situ. Jadi nggak muluk satu bab integral semua dibahas.
Itu contoh misalnya. Kemudian ada yang ketiga adalah tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi. Jadi nggak full seluruh video isinya cuman materi saja, tapi kita berikan di situ contoh maupun ilustrasi juga. Tapi di situ juga yang sesuai tadi ya dengan tujuan pembelajarannya dan materinya apa yang diambil. Kemudian terakhir adalah menggunakan penuturan atau kita bilang di sini adalah voice over dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Dalam artian, tentu kalian harus memilah ya bahasa yang digunakan dalam penjelasan video itu. Nggak bisa misal yang ada yang anak dari Lombok Timur misalnya, dia punya misal ya ada bahasa ibunya sendiri, bahasa daerahnya. Kemudian ada yang nanti yang satu dia ada dari Bima misal menggunakan itu. Nah, dia kan jadi di situ konteks yang mudah dipahaminya sudah bisa jadi dia paham, tapi ketika video ini ditonton oleh misalnya siswanya adalah orang Mataram, nggak nyambung nanti bahasanya, misal demikian ya. Jadi gunakan bahasa yang lugas ya, bahasa misal kita gunakan adalah bahasa Indonesia ya. Jadi yang semuanya memahami itu, kemudian sederhana, mudah untuk dipahami, sesuaikan levelnya jadinya. Ketika kalian buat video ini untuk tingkatan SMP, ya sesuaikan untuk anak SMP itu tuh yang seperti apa, yang percakapan dalam videonya itu bisa dipahami bahasanya gitu. Kalau untuk anak SMA juga seperti apa. Kalau anak SMA kalian tuntun kayak anak SD kan dia juga males ya, bosan gitu bisa jadi. Kayak kalian usia sekian ini udah jadi mahasiswa terus nontonnya misal Dora. Kalian bisa kayak lama banget gitu. Itu contohnya. Oke, kemudian ini ciri-cirinya. Jadi untuk ciri-ciri video pembelajaran yang baik itu, yang pertama, yakni sesuai dengan tema pembelajaran. Yang tadi ya, jadi nyambung, runut gitu dari awal sampai akhir temanya apa, itu juga yang dibahas, ya, tidak panjang lebar jauh sekali. Kemudian ada dapat menarik minat siswa, ini tentunya ya, jadi nggak membosankan gitu untuk siswanya. Kemudian tentunya harus benar dan autentik. Nggak boleh penjelasannya ngawur gitu. Kemudian up to date dalam setting, pakaian, dan lingkungan. Sebentar, ini ada satu poin lagi. Oke, jadi ini nanti kaitannya dengan sinematiknya ya. Jadi di situ pakaian itu juga jadi penilaian. Jadi kalian menjelaskan, misalnya dia untuk video pembelajaran, tapi bajunya misal pakai bajunya penari, kan nggak nyambung. Gitu ya, kecuali bahasannya kalian adalah pembelajaran tentang tari. Nah, itu. Jadi ada kesesuaian di situ juga baik dari pakaian, kemudian background itu juga loh ya, berpengaruh dari kalian bikin video misalnya bikin video pembelajaran tapi belakangnya misal kalian lagi di pasar. Kan terlalu apa ya, yang jadi setting di backgroundnya kalian itu terlalu ramai di situ nanti. Siswa bisa jadi malah gagal fokus lihatnya ada di belakangnya gitu. Padahal kalian lagi menyampaikan tentang pembelajaran matematika misal. Gitu. Pakaian, lingkungan, settingnya itu juga harus diperhatikan nanti ketika membuat video pembelajaran. Kemudian selain itu, misal kalian menampilkan di video pembelajaran itu ada tadi ya ilustrasi, misal dalam video pembelajarannya ada menampilkan suatu, misalnya ada video singkat tentang ilustrasinya, misal kayak gitu ya. Nah, misal di situ ada gambar atau teks juga yang ditampilkan, itu perlu jadi perhatian juga. Jadi, misal font, kemudian besar kecilnya huruf itu juga harus diperhatikan. Tidak bisa asal meletakkan di situ teksnya seperti apa misal, atau misal ada teks berisinya terus dia terlalu cepat, itu kan settingnya juga kurang pas. Tuh, kemudian yang selanjutnya adalah sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Nah, ini tadi ya, jadi sesuaikan dengan level siswa yang juga akan menikmati video yang kalian buat. Kemudian terakhir adalah perbendaharaan bahasa yang benar. Jadi kayak penyebutan misal kayak yang sebelumnya itu kan ada pernah 3,14. Nah, itu kan salah. Jadi 3,14 misalnya gitu. Itu harus jadi perhatian ya, hal-hal kecil seperti itu, perbendaharaan bahasanya yang benar. Nah,
Kemudian untuk yang ketiga, bahasan kita adalah tujuan dan manfaat video pembelajaran. Tujuannya yakni untuk memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Jadi kita tambahkan di sini ada visualnya juga, ya. Jadi nggak cuma ngomong-ngomong gitu aja. Jadi bisa kita tambahkan. Jadi kalau misalnya ada yang materi yang penjelasannya, misal kita bisa berikan tambahan ilustrasi di situ, jadi tidak hanya percakapan. Nah, begini nih, kalau ada yang telat-telat masuk, kita kepotong penjelasannya ya. Oke, tujuan yang kedua yakni untuk mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera siswa maupun guru. Nah, seperti ini ya, contohnya misal kita sedang melaksanakan perkuliahan online ini kan, ini yang satu mahasiswanya ada di Lombok Barat, ada yang di Mataramnya, Mataram misalnya agak jauh gitu ya dari kampus, ada lagi yang udah dari Sumbawa, dari Bima, mungkin ada yang dari Bali. Nah, kita bisa mengatasi itu. Jadi, dalam perjalanan pun siswa tetap bisa belajar, gitu ya. Kemudian bisa juga misal di dalam videonya itu kita, kayak tadi ilustrasinya itu tuh misal ya, ada kita mau menampilkan gunung. Nah, gunung kan nggak bisa dibawa ke kelas tuh. Nah, kita tapi bisa bawa gunung itu ke dalam video. Jadi untuk mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera itu tadi. Situ. Kemudian dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Jadi bisa kita variasikan tergantung kreativitas guru dan apa yang ingin disampaikan. Tuh. Sedangkan untuk manfaatnya, yang pertama yakni memberikan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa, sehingga perhatian siswa terfokus pada video yang berisi informasi tentang materi pembelajaran. Kemudian yang kedua yakni menghadirkan peristiwa yang tidak mungkin secara fisik dapat dihadirkan ke dalam kelas, sehingga siswa dapat mengetahui lebih dalam tentang peristiwa tersebut. Jadi, kemudian yang terakhir adalah memenuhi semua siswa yang memiliki karakteristik belajar yang berbeda. Mulai dari siswa dengan cara belajar audio, visual, kemudian yang terakhir adalah audio, visual. Jadi untuk siswa-siswa yang cara belajar ini ada yang dia terlalu suka arahnya ya, dominan untuk di audio, ada yang dominan visual, ataupun yang dia bisa dua-duanya secara audio visual, itu semua bisa kita cover. Nah, kemudian untuk langkahnya, ada persiapan dulu. Jadi langkah-langkah membuat video pembelajaran, pertama dalam hal persiapan, kita perlu menentukan topik, materi, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ini tentu ya, jadi yang pertama harus itu dulu. Topik materinya apa, tujuan pembelajarannya apa. Kemudian menelaah dulu materinya berdasarkan pada sumber atau referensi ajar yang kredibel. Jadi nggak sembarangan misal cuma dari suatu blog atau dari suatu misalnya dari postingan Facebook misal gitu ya. Jadi harus dari referensi yang kredibel, misal dari buku ajar gitu ya. Kemudian kita perlu menyiapkan materi dan bahan video. Misal di situ nanti ada gambar, kemudian suara atau animasi juga yang mau disajikan. Nah, bahan sajian bisa dalam bentuk PowerPoint. Jadi ini kayak bantuannya gitu ya. Jadi kayak saya, misalnya ini ada PowerPoint gini, kemudian saya sambil record misal kayak gitu ya. Nah, kemudian tahapan produksi video. Jadi yang tadi ada persiapan, nah sekarang untuk masuk ke produksi videonya. Yang pertama, kalian perlu menulis skenario untuk memandu arah pembicaraan ketika merekam video. Nah, ini penting. Kalau misalnya tidak, nanti kadang namanya kita ngomong ya, menjelaskan nanti bisa terlalu jauh bahasannya atau seperti apa gitu ya, atau mengulang-ulang dari penjelasan itu juga bisa terjadi kalau kita nggak ada skenario-nya. Kemudian skenario itu nanti juga bisa jadi penuntunnya. Jadi apa yang kita tampilkan di situ nanti bisa runut penjelasannya juga. Kemudian tata bahasanya tentu dapat diatur di situ ya karena ada skenario-nya. Kemudian proses rekaman dapat menggunakan laptop dengan aplikasi seperti, nah ini bisa pakai screen recorder, bisa pakai Camtasia, bisa pakai Screencast-O-Matic, dan lain-lain. Nah, ini yang jadi catatan ya, durasi video itu maksimal 10 menit. Ini yang efektif, jadi maksimalnya di 10 menit saja untuk bikin videonya nanti. Kemudian,
Yang ketiga adalah proses editingnya. Nah, editingnya ini bisa kalian lakukan dengan aplikasi, bisa pakai Movie Maker dari Windows, kemudian ada Adobe Premiere, Corel Video Studio, Camtasia itu juga bisa, dan lain-lain. Jadi, misal kalian bikin videonya kayak, misalnya bagian ini nanti terus di-cut, gabung lagi sama video yang ini di-cut gitu ya. Kan kalian ada anggota kelompoknya, ada sekian anggota ya. Jadi nanti misal ini bagian si A adalah bagian untuk menyampaikan yang ini, yang si B, si C. Nah, itu bisa nanti kemudian digabungkan gitu. Jadi bisa dilakukan dengan editing. Misal, kalaupun nambah-nambah efek-efek suara, itu juga harus jadi perhatian ya, jangan terlalu dominan ketika, apalagi ketika penjelasan. Nah, gitu ya. Jadi tidak tidak tertutup penjelasannya dengan misal kalian berikan efek di situ ketika editing. Kemudian misal pergantian dari si A ke si B itu diberikan sedikit efek, jadi juga harus jadi perhatian ketika mengeditnya supaya nggak terlalu apa ya bahasanya sekarang terlalu lebay gitu ya proses perpindahannya. Nah, yang terakhir di sini ada, nah jadi upload videonya itu, video pembelajaran yang sudah jadi nanti bisa di berbagai platform ya, yang kalian misalnya tujuakan kemana. Nah, yang biasanya paling sering dan paling mudah itu kan di YouTube gitu ya. Nah, jadi maka nanti di tugasnya ini nanti kita gunakan di YouTube juga. Kalian boleh kok misalnya share di tempat lain, misalnya mau kalian di TikToknya kalian kah, atau di Instagram, ya masalah ya, di story gitu ya. Tapi untuk penugasan ini kita nanti gunakan YouTube. Nah, ini untuk contoh video pembelajaran. Saya bukakan sini. Tolong di komentari ya, apakah suaranya ini juga terdengar? Terdengar suaranya? Tidak, Bu. Tidak kedengeran, Bu. Tidak kedengeran ya? Itu masih di pause. Ya, ini sementara saya pause, tadi saya tes. Ini kedengeran nggak? Nggak ada, Bu. Udah ada. Ya? Nggak ada. Nggak ada suaranya nih? Nggak ada, Bu. Mungkin Nggak di ada. di-unmute, Bu. Sebentar, no. Bisa, sebentar. Ini padahal saya share screen. Enggak, saya... Sebentar. Gimana? Terdengar? Belum ada suara. Belum ada, Bu, suaranya. Ada, Bu. Bagaimana? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Sebentar ya.
Misal ini di kalian belum terdengar, nanti sambil dilihat ya tampilannya kira-kira seperti apa, nanti sambil dicek lagi contohnya ini sudah saya berikan di daringnya.
Oke, itu tadi untuk contohnya ya. Contoh video pembelajaran yang dibuat oleh Bu Milza. Jadi tim juga dengan saya dan juga sedikit di dalam mata kuliah ini. Nah, oke, dari penjelasan dan juga contoh tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu oleh Dedek sebelum saya tunjukkan untuk pembagian penugasannya. Silakan. Gimana, cukup jelas? Nanti videonya masih bisa ditonton lagi ya. Sudah saya share di daring untuk linknya. Jadi ada di sana. Ya. Oke. Baik, sepertinya cukup jelas. Saya anggap begitu karena tidak ada yang bertanya. Sekarang saya akan tunjukkan untuk pembagian tugasnya. Nanti silakan kalian diskusikan dan sebagai catatan dulu ya, penekanannya video kalian durasi maksimalnya adalah 10 menit maksimal ya. Kemudian ini biar nggak mengulang-ulang lagi seperti yang sebelumnya ya. Jadi cukup satu konsep saja atau prinsip apa yang mau disampaikan. Gitu ya. Jadi tidak perlu satu bab dibuat gitu enggak. Jadi kalian tentukan aja misal mau menemukan rumus lingkaran, luas lingkaran misalnya, udah itu aja yang dibahas. Kayak ini tadi kan Kakak Nilza dia cuma menyampaikan himpunan. Nah, istilah-istilah dalam himpunan saja yang disampaikan. Maka itu yang jadi full di videonya cuma itu saja, tidak nyampe kok kayak untuk menghitungnya misal di himpunan seperti apa gitu ya, dalam-dalamnya yang lain. Gitu ya. Baik, sebelum saya pindah gimana? Saya tawarkan sekali lagi, ada yang tanya? Ada Bu. Ya, siapa ini? Boleh enggak kalau buat videonya tak usah kelihatan mukanya Bu, maksudnya suara aja. Khusus di penugasan ini kasih ya, diusahakan ada kalian ya, jadi saya bisa menilai juga kira-kira penyampaiannya nanti ekspresinya seperti apa, gitu juga di situ ya. Diberikan selang-seling lah di bagian-bagiannya, ditampilkan wajah-wajahnya. Jadi orang-orangnya siapa saja di situ kan kelihatan. Iya. Oke. Ada lagi mungkin selain Erin? Oke. Ini untuk daftar materinya. Nah, sekarang kita berpindah di kelas 10 ya. Jadi perlu ini ya, udah diberi tanda nih. Kelompoknya tuh jadi harus menetapkan salah satu konsep atau prinsip yang mau dimuat dalam video pembelajaran. Jadi cukup salah satu saja. Ya, kalau kemarin-kemarin saya lihat masih melebar apa yang dibahas, masih dibilangnya suruh satu konsep, tapi kalian terlalu rajin untuk membuat itu jadi banyak. Baik, silahkan dipilih kelompok berapa mau materi berapa. Jadi kita punya yang pertama ada pertidaksamaan rasional dan irasional, sistem pertidaksamaan dua variabel, kemudian fungsi dan grafiknya juga ya, kemudian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma, kemudian fungsi komposisi dan fungsi inverse, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian yang ketujuh perbandingan trigonometri pada bidang koordinat, yang kedelapan aturan sinus dan kosinus, kesembilan persamaan trigonometri, dan kesepuluh fungsi trigonometri dan grafiknya. Kelompok 4 nomor 6 Bu. Kelompok 3 nomor 3 Bu. Kelompok 4 nomor 6. Kelompok 10 nomor 2 Bu. Kelompok 3 nomor Out dulu. Yang sudah terdengar di saya. Kelompok 3 nomor 3 Bu. Bentar ya, bentar. Tahan. Sebentar. Tadi yang sudah terdengar di saya duluan adalah kelompok 4 dan kelompok 3. Sebentar. Kelompok 4 ya, tadi mau nomor 6.
6. Oke. Kelompok 3 tadi nomor Nomor 3, Bu. 3. Terus Oke. kelompok 10 Nomor nomor 10 10. nomor Oke. 5, Bu. nomor Kelompok 2, 10. Kelompok 7 nomor 5, Bu. kelompok 10 nomor 2, Bu. Nomor 2, Bu. Kelompok 10 nomor 2. Kelompok Kelompok 7 6. nomor 5. Oke, 7. Kelompok 8 nomor 1, Ibu. Kelompok 2 8. 9. Kelompok 1 nomor 2, 2 9. Kemudian Kelompok 1 nomor 4, Bu. Kelompok 9, Bu. 1. Kelompok 1 Kelompok nomor 9 nomor 9 nomor 8. 9 Kelompok nomor 8. Ya, kelompok 6 nomor 7, Bu. kelompok 6. Oke, berarti sisanya ini kelompok 5 ya. Mau nggak mau kelompok 5 adalah yang ke-10, fungsi trigonometri dan grafiknya. Nih, oke. Tadi kalau misalnya udah terambil temennya, kalian bisa selesaikan secara adat ya. Silakan. Nanti diselesaikan secara adat di grupnya yang sudah terlanjur. Ini saya tadi jadi mana yang terdengar di saya juga yang saya panggil. Oke, saya klarifikasi lagi ya. Jadi untuk nomor 1 adalah kelompok 8, nomor 2 kelompok 10, nomor 3 kelompok 3, nomor 4 kelompok 1, nomor 5 kelompok 7, nomor 6 kelompok 4, nomor 7 kelompok 6, nomor 8 kelompok 9, nomor 9 kelompok 2, dan terakhir nomor 10 kelompok 5. Ya. Ingat video maksimal 10 menit. Perlu diperhatikan narasinya nanti, kemudian settingnya juga ya. Jadi di sini setiap anggota kelompok harus berperan. Makanya tadi saya mau setidaknya wajahnya ada ditampilkan di sebagian-bagian penjelasan kalian, gitu ya. Misalnya si A menjelaskan bagian A, misalnya pembukaan, ya tampilkan saja wajah kalian di bagian pembukaan itu tuh seperti apa gitu juga. Ya. Nanti di sana harapannya adalah kalian berikan juga di tampilan videonya ya, jadi ada teksnya atau ilustrasi materinya juga gitu ya. Jadi nggak cuma kalian bercakap-cakap saja, tapi di situ ada juga penampilan materinya. Boleh dengan berbantuan PowerPoint, boleh juga misal kalian nanti menampilkan di situ ada ilustrasi yang misal kalian sudah punya animasinya seperti apa, gitu juga boleh. Gitu ya. Ingat kalau bikin PowerPoint juga harus diperhatikan keselarasan materinya. Tuh. Oke, ini nanti akan saya sertakan di daring juga pembagian tugasnya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ingin kita akhiri temannya. Oh ya, jangan lupa mengisi daftar hadir. Bagaimana? Cukup? Bu, cukup. Insya Allah belum ada yang ditanyain. Oke, good. Saya harap nanti hasil videonya sesuai ya. Oh ya, sebentar. Saya tunjukkan. Jadi di daringnya, sebelum saya akhiri ya, saya tunjukkan dulu sebentar. Bentuk pengumpulannya supaya nanti nggak bingung ya. Silakan. Bentar, saya bukakan. Bu, mau nanya, Bu, tadi PPT yang Bu share screen itu ada nanti dikasih di daring, Bu? Sudah saya upload di sana. Sudah ada semua. Nah, sudah ada semua di daringnya. Ya. Oke, ini daringnya apakah terlihat di layar kalian? Terlihat, Bu. Terlihat. Baik. Ya, nah di bagian bawah sini. Nah, ini sudah ya, jadi bahan tayangnya sudah ada. Contoh, nanti tinggal saya tambahkan pembagian tadi. Nah, di sini ada 2. Jadi, kalian nanti videonya, itu setelah editing segala macam ya, yang video yang akan kalian uploadkan di YouTube, nanti ditaruh di sini juga.
di Drive. Jadi di-upload di Drive, kemudian tahu lah ya cara upload di Drive kan cuma dari apa namanya ini, file kalian, kemudian tinggal di-drag gitu aja ya, digeser copy ke situ atau di-upload di sana. Nanti tinggal klik ini aja. Ini nanti arahnya akan ke Google Drive ya. Jadi kalian kopikan di sana nama file untuk videonya. Ingat ada ketentuannya di sini ya. Kemudian nanti masing-masing anggota. Nah, kalau di Drive ini adalah perwakilan kelompok, cukup salah satu dari kalian yang upload di situ. Jadi karena ada 10 kelompok, berarti ada 10 video di sana yang akan di-upload di Drive. Usahakan size-nya nggak terlalu besar ya, biar nggak berat kalian upload-nya. Kan cuma 10 menit maksimalnya, jadi nggak terlalu besar lah harapannya ukuran video kalian. Kemudian, nah di sini ada list link video. Jadi kalian harus buat akun di YouTube. Setiap orang nanti tuliskan linknya kalian di sini. Jadi list ini nanti kalian tulis gini ya, nama, kemudian dalam kurung linknya kalian, kemudian titik 2 link YouTube videonya itu. Jadi kayak misal tadi yang saya contohkan punyanya Bu Nilza tadi, maka link itu yang kalian untuk jawab di sini. Jadi jawaban di sini adalah berupa teks nanti. Cukup isikan itu saja. Wajib kalian harus isi. Tidak menerima pengumpulan tugas via WA, baik di grup maupun Japri. Jadi harus di sini nanti linknya. Jadi setiap orang nanti saya lihat dia ngumpul atau tidak di situ. Gitu ya. Nanti silakan dibaca lagi petunjuknya di sini. Cukup jelas ya? Nggih, Bu, jelas, Bu. Oke, ketentuan tugasnya gitu. Siapa tahu jadi YouTuber semua kan lumayan kalian. Oke. Ada yang ingin tanyakan lagi? Nanti jumlah subscribe kita itu enggak termasuk nilai, Bu? Enggak, saya nilai kontennya. Saya nggak nilai Oke, Bu. subscribernya kok. Oke. Tuh. Baik, ada lagi? Cukup ya? Good luck untuk tugasnya. Saya akhiri dulu untuk perkuliahan pagi hari ini. Ibu, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu? Sudah Mbak, cukup Mbak. Cukup, nggih. Ya. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, saya akhiri dulu untuk perkuliahannya. Sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk menunjukkan hasil video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.